teman-teman yang budiman dimanapun berada malam ini dan besok malam juga mungkin saya akan terus di rumahnya Om Stepi dalam rangka meminta transfer. Jadi gini, beliau ini jarang ada yang tahu di Indonesia. Waktu saya kelas 1 SD, beliau ini tukang antar jemput saya ke SD. Jadi yang ngasuh saya, yang membesarkan saya dari kelas 1 SD sampai kelas 6 ini, om saya, Om Tepi. Tiba-tiba muncul, udah jadi pemain gitaris. Jadi kan, alangkah waktu bercepat. Berlalu cepat ya. Berlalu cepat. Jadi kapan kita kemana? Kapan dong? Kemana dulu tentu? Ya bebas ya kan gini. Saya tahu tuh, saya mantau melalui jaringan intelijen saya yang disebar di seluruh Indonesia. Oke. Mantau bahwa saudara ini ternyata selain anak orang tuanya, juga anak motor. Lahir dari knalpot berarti. Banyak muter-muter. Berarti kan ya, selain sama dead squad keliling terus sendiri jalan-jalan bisa melihat diberi kesempatan untuk melihat Indonesia selain melihat dunia dengan bandnya. Ini Om Tepi nih, di pengalaman perjalanan Om Tepi lihat kondisi masalah budaya kita yang kian tergerus. Jadi kan gini ya, mau tampilnya bikers kayak mau anak metal itu nggak masalah, yang penting tadi tetap berpijak di bumi Indonesia. Yang saya perhatikan 3 hal soal yang bilang ada budaya dan berketuhanan yang hari ini justru sangat jarang ditemukan di kehidupan. Justru dari figur-figur kayak Om Tevi ini saya lihat yang tampangnya, maaf kalau ngomong ganteng, ganteng saya. Oh iya, nggak apa-apa. Maaf. Seram gitu ya, seram, menakutkan. Justru melihat sangat beradab. Jadi kan jadi kayak kalau istilahnya ada dikit itu ada ajaran namanya Bairawa yang nampak seram padahal cantik gitu. Ini ya kan musik metal dulu gitu. Bener. Sesuatu yang kayak kata orang-orang yang di luar anak metal ngomong musik death metal gitu kayak Dead Squad, ngapain Bang Bemo nggak jelas gitu. Tapi kan bagi kita, bagi yang suka dan penikmatnya mah ya bagus-bagus aja. Keindahan. Makanya kebalikan, justru dari yang sesuatu yang cantik banyak yang menyeramkan. Contoh misalnya yang durhaka terhadap bangsa ini, yang dolim kayak koruptor kan lucu-lucu, cakep-cakep, gitu kan. Nah dengan fenomena ini saya pengen tahu nih, sekarang banyak nih teman-teman yang modal terkenal, banyak menjadi yang ingin memposisikan dirinya, yang ketika mengemban amanah itu jangan salah sebetulnya. Kalau salah gerbongnya gede. Kalau kayak gitaris keceretot salah, nggak apa-apa. Tadi Om Tepi bilang katanya waktu sebelum tadi pagi waktu kita sarapan di kedai sana tuh di seberang Monas, bilang tadi katanya kalau yang tukang masak salah, iya enggak. Paling keasinan gitu. Yang gitu dirugikan paling 1-2 orang. Beda dengan yang telah memegang kebijakan publik. Nah itu gimana tuh? Ya buat gue sih gini ya, Man. Ada beberapa profesi yang memang kita gak bisa salah gitu. Memang kenapa dia dipilih untuk itu, ditunjuk dan menjadi di profesi itu tuntutannya untuk lebih dari sekedar manusia biasa, manusia super lah gitu. Tuntutannya itu, lo nggak bisa salah, you cannot fucked up gitu. Contoh nih ya. Jadi nggak bisa excuse ya? Nggak bisa di-excuse secara, kan namanya juga manusia tempatnya salah. Nggak bisa. Ya. Atau pas ketika melakukan kesalahan sesuatu, wah ini karena tergoda setan gitu. Hanya. Ya pokoknya nggak bisa any excuse apapun itu nggak bisa gitu. Contohnya nih, yang nggak bisa salah tuh contohnya kayak profesi menjadi pilot tuh. Nah itu lo nggak bisa salah. Supir bis deh. Ya, betulnya. Kan banyak tuh penumpang, lu nggak bisa salah, lu salah dikit lu bawa penumpang
nyawa penumpang bisa melayang. Supir angkot, supir angkot itu nggak bisa salah walaupun kayak gitu. Termasuk kayak gitu kayak dokter. Ini kayaknya menganalogikan kalau teman-teman yang selebritis mungkin ya, yang jadi kepala publik jadi pemegang kebijakan di publik. Sama kebijakan kayak walaupun ya kayak pemimpin lah, para pemimpin gitu ya, para wakil-wakil daerah gitu atau pemimpin atau presiden gitu. Ya nggak bisa dia salah tuh, nggak bisa dimaklumi. Kalau salah ya ganti musuhnya emang gitu. Nggak bisa kayak dimaklumin. Oh ya namanya juga manusia tempatnya salah, tempatnya hilap, nggak bisa gitu. Kalau gitaris nih, lu vokalis lo salah lirik, masa bodoh orang, ya kan? Malah lu justru cari salah-salahnya kan, kerennya di situ. Maksud gua nggak bisa gitu. Nah, kembali lagi kalau masalah soal merintis dari ke profesi yang itu tuh, yang nggak bisa dimaklumin itu tuh. Ya contohnya kepala daerah misalnya. Ya contohnya kepala daerah lo misalnya, tapi lo sebelumnya diketahui dan di masyarakat tuh lo taunya sebagai seorang selebriti atau seorang musisi atau seorang pokoknya yang terkenal lah gitu. Ya gitu. Menurut gue itu sah-sah aja. Maksudnya semua orang kayak lu mau jadi presiden mah sah-sah aja. Gua udah jadi presiden. Oh iya. Udah lama. Udah lama, gue lupa. Sorry. Lu dipecat loh. Udah lama gua mah. Jadi mati apa ya? Jadi kan gini, enaknya jadi musisi itu bebas. Mau ngaku-ngaku jadi presiden, sah-sah aja. Jangan sampai udah jadi presiden ngaku jadi musisi. Itu yang jangan. Gini man, maksudnya tuh agak aneh gitu kalau menurut gue, karena nggak sinkron. Jadi nggak sinkronnya di mana? Ketika lo maju menjadi sosok yang membela ujung tombak, membela keadilan, sementara lo menuju ke tempat itu sudah tidak adil dulu. Menurut gue sih nggak adil. Iya, berarti kalau awalnya udah salah, bagaimana kesananya jadi benar gitu. Kalau itu kan kita nggak tahu ya. Tapi maksud gue lebih ke nggak sinkron aja. Gue nggak setuju. Orang kan boleh aja ya kan berpendapat ya kan. Kalau gue sih pendapat gue sih gue kayak kurang serak aja gitu kalau misalnya lo merintis sebagai musisi atau sebagai selebritis karena lo mendapatkan famous, mendapatkan sorotan orang, mendapatkan simpati orang tuh dari karya-karya musik lo, karya-karya ke selebritasan lo itu gitu. Maksudnya lo mendapatkan semua attention itu tuh awalnya dari situ, bukan karena lo merintis dari seorang aktivis atau seorang politisi. Lo memang sudah merintis, lo sekolah hukum, lo sekolah sospolo apa segala macam gitu. Lo memang ada jenjangnya gitu. Lo melakukan ini, lo turun ke jalan, lo pernah demo, lo pernah gimana. Itu kan ada tuh tracknya kan, orang bisa dicek tuh. Tapi kalau misalnya di sebelum-sebelumnya sebagai gitaris Death Squad gitu atau kayak gimana, kayak gue misalnya gitu, orang tahu gue main gitar terus tiba-tiba ujuk-ujuk gue jadi nyalonin jadi kepala daerah atau jadi presiden gitu, ya kan nggak adil. Kalau ada yang mau misalnya gini, let's say ada partai politik yang mau meminang lo gitu tapi di Korea mau nggak? Di Korea buat apaan juga gitu? Dikorut. Kim Jong Un datang di sini gitu. Mau ngapain? Ini ini apa? Bukan. Ini nih mahar dari Kim Jong Un tuh. Anjing. Mahar. Korut nih. Korut. Anjing. Ini kan ya Kim Jong Un sebetulnya beliau ini pengen jadi kades di desa gua gitu. Ini gratifikasi lah minta suara. Gratifikasi. Kades gitu. Nggak mau berarti kalau ada yang nawarin gitu. Ya buat apa ya? Kalau duit sih ya semua orang butuh duit, tapi buat apa gitu maksudnya? Ini lebih ke masalah tanggung jawab ya. Tanggung jawab, karena gue ngerasa kalau misalnya nanti gue bikin kesalahan untuk sesuatu tanggung jawab yang lebih besar gitu, gue kayaknya nggak berani ngambil resiko itu gitu. Sekalipun gue belajar lagi atau apa gitu, tapi jalan gue menuju ke situ, kayak lo menawarkan gue, lo ada di sini menawarkan gue, lo tahu gue sebagai apa dulu? Sebagai main gitar kan? Enggak.
Enggak malah. Apa? Yang antar jemput gue sekolah dulu, tukang ojeknya. Nggak, maksud gue gitu. Iya. Jadi tawaran itu sampai ada di situ karena keberadaan lo ya dirintis bukan dari profesi yang akan lo ininya ya apa? Yang lo akan kita jadi apa intinya orang mengenal kita itu selebriti, musician, as a gehu. Tiba-tiba jadi martabak. Iya. Kan enggak well juga, kan? Itu martabak. Itu berarti yang enggak ya. Kecuali kalau emang lo itu udah apa sekolahnya di sana tentang ilmu politik misalnya gitu kan baru mau ya. Tapi beda kalau misalnya dengan keilmuannya gitu. Ya, kayak misalnya gini, kayak misalnya Tom Morello tuh. Lo tau Rise Against the Machine kan? Nah, Tom Morello kan ini kan ngomongin soal politik, dia deep banget kan dia ngomongin kayak gitu kan, dan dia frontal sekali kalau misalnya di sosial media juga. Kan banyak yang ngomong katanya, "Lo ngapain lo musisi ngeband aja lo gitu." Tapi dibalas sama si Tom Morello kan, "Lah sekolah gue ini masih relate." Tapi gitu. Kan faktanya Tom Morello hari ini kan jadi ini juga malah pro kontra juga dengan apa yang telah dia ucapkan dari lirik-liriknya itu. Kalau aku perhatiin banyak band-band musisi yang nyinyir juga ke dia. Misalnya kemarin tiketnya yang RATM itu mahal banget gitu. Jadi kan katanya enggak ya gitulah kiri tapi ya, itu duit. Itu pasti kan ada ini ya. Billy kok nggak salah yang aku baca di Chuck Billy. Juga Billy Biohazard. Oh, Billy Biohazard. Ya maksudnya kan pasti ada ini ya, ada plus minusnya gitu ya. Cuman maksud gue tuh walau gimana juga intinya harus dengan ada ilmunya. Iya, dia kan sekolahnya itu. Sekolahnya kan apa ya? Dia sekolahnya kalau nggak salah dulu di madrasah. Madrasah ya. Di madrasah di Garut. Di madrasah dia. Ngambil jurusan politik ya. Iya. Berarti kalau itu Indonesia hari ini mungkin faktanya ya demikian kalau aku lihat ya. Iya. Terus sedih nggak? Ya kalau menurut gue ya ini kayak apa ya, kayak matinya kepakaran sih. Jadi kayak sekarang tuh kayak lo nggak peduli soal lo pakar atau enggak, yang penting lo terkenal dan lo viral dulu lalu bebas melakukan memilih jadi apapun tanpa tadi tanggung jawabnya di belakang ada gerbong gitu. Apa gitu. Tiba-tiba pengen jadi pilot gitu, gitu. Nanti kalau misalnya kita ngomongin gitu, oh ini kan terserah kita, freedom of speech gitu kan, freedom of speech dan freedom kita sebagai manusia mau jadi apa ya memang sih bebas-bebas aja ya. Tapi kan as a human kita itu sebagai individu punya tanggung jawab tentunya, harusnya punya rasa dan rumasa sebagai manusia apa yang kita lakuin ini nanti apakah bermanfaat atau menjadi kehancuran. Nah kan yang aku tahu nih, yang aku lihat di akte nih, aku dapat data dari akte catatan sipil di Depok, di Margonda Depok. Om Tepi ini kelahiran tahun 69. Ya 69. Jadi anjing tua banget gue. Kan 50. Suanya 69. Goblok. 69. Nah, dari tahun 69 taruh berarti mulai punya rasa ingatnya, kesadarannya 5 tahun kemudian lah, tahun 74 gitu ya. Dari tahun baru 5 tahun berarti. Ya, dari 74 sampai tahun 2000 ini yang kerasa ya. Kehidupan kita, bangsa kita makin beradab atau makin tidak beradab. Beradab tuh gimana sih? Maksudnya sekarang gue jadi kayak misalnya dulu di lingkungannya misalnya dulu banyak pohonan rindang, jarang banjir, sampahnya bersih, gitu kan? Lebih kepada lingkungan berarti ya. Ke lingkungan, gitu nanti ya. Keasrian lingkungan. Ini gimana? Kalau dulu sih penurunan ada degradasi atau kemajuan? Kalau di daerah gua karena memang udah dari kota gitu ya. Awalnya kota kan. Itu ibu kota gua. Kan gua ibu kotanya ibu kota Aljazair. Jadi dari dulu tuh untuk daerah yang hijau-hijau tuh memang sudah nggak ada sih. Memang
Bukan nggak ada, sedikit lah. Sekarang banyak. Sekarang ya kurang lebih sama lah, masih nggak ada kayak yang apa namanya berubah tiba-tiba menjadi hijau rindang barang bahkan. Kan masalah sampahnya aja, dulu bersih apa dulu bersih apa sekarang makin bersih? Ada daerah yang bersih, ada yang makin kotor. Nah terus secara sampah juga kan bagian dari habit orang ya. Secara apa ini ya, perilaku keseharian di jalan misalnya. Sekarang makin tertib apa makin chaos sih kalau menurut gue. Kan, karena semakin banyaknya volume kendaraan ya. Sementara jalannya nggak banyak gitu, dan akhirnya terlalu crowded, ya agak susah untuk menerapkan tertib lalu lintas gitu ya. Kalau menurut gua. Pernah ke New Delhi? Belum pernah. Nah, di Asia ke negara mana aja yang pernah? Yang Bangladesh? Taiwan nggak pernah gua. Taiwan di lalu lintasnya lebih tertib. Iya tertib. Taiwan lebih tertib. Jepang lebih tertib. Apalagi itu mah. Berarti belum pernah ke Bangladesh. Belum. Kirain ini kan Bintaro. Katanya Bintaro dulu masuknya jajahan Bangladesh. Goblok. Ya Bangladesh. Beda Bang Toyib sini nih. Beda dengan Cicahem. Kalau Cicahem yang jajahnya dulu Norway. Beda ya makanya. Di sana Viking makanya kalau sini yang jajahan Bangladesh. Makanya banyak. Ini artefak Bangladesh. Iya ini. Berarti kan ada penurunan berarti ya secara tadi adabannya. Ya. Ya kan, enggak ke arah yang lebih secara perilakunya mungkin enggak ke arah yang lebih beradab, itu menurun apa tetap aja gitu. Kalau gue melihatnya perilakunya ya satu orang-orangnya lebih makin barbar. Makin beradab, makin lebih nggak sopan sih. Ya. Lebih nggak ada adab istilahnya, nggak kayak ke yang tua tuh kayak ya masa bodoh gitu. Ya kan aku ke Om Tepi tetap manggil Om. Masa bodoh. Padahal tuan lu ya? Enggak, ini kan beliau ini lahir kali 69. Saya kan 89. Saya 89, bedanya 20 tahun. Jadi masih ingat dulu tuh waktu Om Tepi masih SMA lah, antar jemput gitu kan, dulu disuruh sama Eyang. Sama Eyang Kakung. Aduh, itu berarti intinya. Nah, kalau seandainya ada musisi yang atas dasar kecintaannya pada tanah airnya, atau ada anak-anak komunitas metal gitu, yang atas kesadarannya bahwa dia hidup, tinggal, lahir dan dibesarkan di Indonesia, intinya wajib menjaga lingkungannya, tanah airnya, dan budayanya, dan melakukan dan mengkampanyekan itu apa yang setuju nggak apa nggak setuju kayak yang tadi Om Tepi bilang itu bukan bidangnya. Oh, kalau mengenai kesadaran akan lingkungan sih kayaknya lu nggak perlu modal jadi pendidikan tertentu sih. Itu mah itu udah kayak basic aja sih. Menjadi manusia untuk pertama menjaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan kan sebagian dari iman. Imannya iman Rahman bukan? Beda itu. Mantan basis. Kalau beriman ya kebersihan itu sebagiannya gitu. Jadi maksud gua itu sih lebih pada kualitas masing-masing individu gitu. Udah bukan tuntutan apa namanya lo harus punya pendidikan khusus untuk ya masa lo mau mandi mau bersih-bersih lo mesti sekolah dulu kan enggak kan? Ya berarti kan gini intinya. Siapapun mau yang itu presiden kayak level bangsawan kayak saya bangsawan dari United Kingdom, Keraton United Kingdom. Kata lo Norway tadi. Enggak, sekarang beda. Oh beda. Mau yang rakyat jelata kayak ini rakyat jelata nih. Sama intinya kita tinggal di bumi yang sama. Nggak bisa ngontrak mentang-mentang lu harinya ada 9, misalnya lu tinggalnya di sono di Mars kan enggak, tetap aja Bintaro gitu kan. Berarti kan gini Om, kalau di bahasa Sunda itu bumi itu artinya rumah. Jadi ya this is our home gitu. There is no dimakan ya? Iya, monggo. There is no planet B gitu. Kalau plan A, plan B
bagus. Tapi untuk planet ini there is no planet B. Ya mau tidak mau ya kita tinggal di sini. Berarti itu nggak tanggung jawab kita bersama ya. Iya. Itu. Udah satu-satunya mah bumi ini mah. Iya nanti kalau gini tadinya kan aku tuh mau jual beli kota bekas nih. Nah, terus mau jual beli planet bekas nggak ada pembelinya. Siapa yang mau beli? Jual di OLX gitu, goblok. Ini sama alien gitu kan. Ikan makin di sini ya dunia makin tua, makin batuk-batuk karena kita yang ini teman-teman apa yang membikinnya gitu. Iya. Ini. Begitu mungkin Om Tepi takutnya Om Tepi mau mandi, soalnya dari tadi nih saya lihat Om Tepi mainin kucing terus. Itu ya intinya. Nah Ya. buat temen-temen nih, buat anak-anak metal tentunya apa yang mau disampaikan tentang kondisi tadi budaya kita, keberadaban kita gitu gimana? Kan pasukan mati ini yang tercatat oleh intelijen di Indonesia ada sekitar 80 juta. Anjing. Ya kan yang mati. Iya. Iya. Kalau yang hidup masih banyak. Lebih banyak. Pasukan hidup lebih banyak. Pasukan hidup. Pasukan mati. Pasukan Karuhun. Gak banyak. Yang udah di makam gitu kan. Ada 80 juta lebih nih sayang gitu kan kalau hanya di pasukan tanpa maksudnya pergerakan lah tanda kutip yang jelas untuk tadi menjaga keberlangsungan keberadaban bumi. Oh, gue keren ya kayak aktivis di sana gitu. Ya buat gue sih mau siapapun ya, mau itu metalheads atau pasukan siapapun mati ya. Atau pasukan Karuhun atau pasukan-pasukan yang lainnya atau pasukan angkatan darat, laut, udara. Semuanya lah, buat semuanya. Ya alangkah baiknya kalau memang kita juga semuanya menjaga kelestarian lingkungan hidup, menjaga kebersihan, ya kan. Paling simpel deh. Iya, paling simpel itu aja yang bisa dilakukan sendiri aja dulu gitu. Bener nih, lu kan di waktu di Eropa lihat di venue bersih. Iya sama, jadi di kita tuh kan mau acara apa aja pasti sampah. Iya. Di mana-mana. Anak metal ternyata lebih beradab di sana. Sana lebih beradab sana. Di Nggak Jepang gila. Tentang AIU tapi sudah diimplementasikan. Jepang bersama. Jepang bawa makanan ke backstage nggak boleh. Iya. Bawa air minum nggak boleh gitu. Ada tempatnya kan. Tempatnya. Ya mudah-mudahan kita juga ke arah sana. Ya kan faktanya nih hari ini kan komunitas metal di Indonesia itu sangat besar sekali. Yeah. Tapi percuma kita punya 1 juta massa tapi kambing mendingan 3 tapi harimau. Iya betul. Ya mudah-mudahan ya untuk semua yang nonton ini juga akhirnya tergerak juga untuk bisa ngikutin petuahnya presiden kita nih. Aku sekarang mau jadi Perdana Menteri ya. Wow, ganti lagi anjing. Aku kan pewaris tahta kerajaan Inggris. Kerajaan Inggris. Kan Elizabeth lagi dekat sama aku sekarang. Oh iya. WhatsAppan. Biasa. Dia itu kalau malam pakai daster sambil dicas gitu, night babe. Goblok, udah umur berapa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, bebas. Soalnya kan 95 nih usianya. Ya taruh 98 meninggal. Ya. Nanti kan tahta ke lu kan. Iya, tahta ke gua. Pemegang. Jadi ntar gua kalau ke London santai dong. Anak-anak semua pasti. Lu suka bola apa? Chelsea pakai bisnya dari sini. Dijemput gua ke sana. Pakai truk. Anjing. Chelsea yang MC bebas jadinya. Man, gua mau ke London nih. Nanti United Kingdom itu kebagi 2, ada pemberontak ya. Pemberontak, aku mau di mana? Pemberontak apa di gua posisi ntar? Ya gua tergantung lo di mana, kan lo teman gua. Ya berarti posisi gua ya. Yeah. Ya ntar di ini dong. Di Buckingham Palace dong. Dikasih lah ntar buat kos-kosan anak-anak di sana. Ya kalau kan dari kampung dari sini ke sana main. Iya. Ya asal jangan yang proposal mau nyunatin anaknya ke gua. Iya. Oh bisa gitu kalau ada yang mau nyunatin. Pastilah yang 17-an anak-anak pasti ke gua semua proposal. Ada sunat masal tuh pasti ada. Pasti. Dibiayain semua. Dibiayain ya? Biaya untuk operasi katarak gitu. Dibiayain semua. Soalnya apa? Pound sterling. Oh iya benar. Kaya. Makanya aku kalau jadi jadi pemegang sah tahta keraton United Kingdom, aku cita-cita pengen punya kereta api pribadi.
Jadi biar di Indonesia banyak rel kereta di mana-mana. Kayak nanti gua kesini nih pasti udah ada rel depan sini. Udah langsung ya bikin jadi banyak. Jadi lu ke rumah gua berhenti kereta di depan rumah gua. Iyalah bebas. Sebagai pewaris tahta. Ya. Thank you ya. Iya. Sehat selalu, salam buat keluarga ya. Sama-sama. Pokoknya sehat-sehat semua. Intinya sehat selalu. Percuma kalau terkenal banyak duit kalau kita tidur di rumah sakit. Ya betul. Betul ya. Salam buat istrinya. Ya, sama-sama. Nanti disampaikan ke istri aku juga. Ya. Bang, kamu udah kawin? Istri aku gaib. Ini sama neneng. Oh iya. Ini hanya dapat dilihat oleh yang mempunyai aura kasih. Kok gue ngeliatnya ada macan nih di belakangnya, bukan ini ya? Macan biskuat. Aku yang bawa sekarang ini padahal kucing anggora di sini. Oh iya. Itu kucing gua itu, barusan. Udah ya. Thank you ya. Iya. Ya, demikian ya teman-teman. Semoga percakapan saya dengan Om TV bisa diambil yang positifnya, bisa. Iya, yang hero-heronya mah yang hero-heronya cukup lah, itu keseriusan. Iya, kita memang mendingan fungsinya dari tadi ngomongin gitu kan, hero doang kan. Kita bercanda tapi hasilnya serius daripada serius hasilnya bercanda kan banyak. Iya benar. Iya benar. Indonesia too much noise, banyak yang sok serius tapi tidak serius gitu. Jadi mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman dimanapun berada. Ternyata seorang Om TV yang saya pandang beliau sosok yang sangat menyeramkan, garang di panggung, liar di ranjang, brutal di Emang lu ngeliat gue di ranjang di mana anjing? Kirimin video. Goblok. Itu kayaknya lu. Yang sama orang Ghana itu. Anjing Ghana. Pokoknya semoga bisa tadi ya buat teman-teman semua di mana-mana bisa. Ini panggilnya apa? Sobat Man? Enggak. Apa? Bebas. Tapi kan teman-man gitu. Teman-man. Ya. Saya selalu pokoknya jika dirasa tayangan ini kurang berfaedah, silahkan tekan tombol dislike dan jangan lupa don't subscribe my channel. Iya, jangan. Enggak berfaedah. Kecuali kalau mau transfer enggak apa-apa. Terima kasih. Kapan kita kemana?